Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara kurma yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada bulan Ramadan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi. Bagaimana kabar-kabar saudara yang ada di rumah? Semoga sehat walafiat, semoga dalam menjalankan ibadah puasanya diterima oleh Allah, dan juga tidak hanya sekedar lapar seperti yang telah kita sebutkan kemarin, tapi kita benar-benar mendapatkan hikmah dari puasa tersebut. Oke, selanjutnya sahabat-sahabat di rumah, pada puasa ini ada hal yang sangat penting juga menurut saya. Karena apa? Karena sejatinya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, tapi juga menahan diri kita dari melakukan maksiat, dari melakukan keinginan-keinginan syahwat seperti itu. Katakan kalau di selain bulan Ramadan ini saudara-saudara, kita ingin melakukan maksiat apa gitu ya, kita maksiat aja gitu. Kita melakukan dosa tanpa ada yang menahan kita. Tapi kalau puasa seperti ini, mau maksiat sedikit, puasa. Oh iya, puasa. Jadi ada hal-hal yang menahan kita untuk melakukan maksiat. Inilah kelebihan berpuasa, salah satunya. Untuk menahan syahwat kita. Ngobrol-ngobrol terkait syahwat saudara, di kitab Nashaikhul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi pada bab As-Sunai, bab yang menjelaskan dua hal seperti itu, pada maqalah ke-16 beliau mencantumkan wal maqalatu as-sadisatu wal maqalatu as-sadisata asyrata qila inna syahwata tasiru al muluka abidan. Ini ngobrol-ngobrol terkait syahwat saudara. Syahwat itu menjadikan seorang raja, muluk ya kan, menjadi hamba. Karena apa? Ini materi yang ingin saya bahas sebenarnya. Karena apa? Karena fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Karena sesungguhnya fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Karena jikalau seseorang itu suka terhadap sesuatu, cinta terhadap sesuatu, maka ia adalah budak dari sesuatu tersebut. Katakan saya suka motor gitu ya, saya menjadi budak motor tersebut. Seperti itu. Saya harus bekerja banting tulang, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala untuk mengumpulkan uang. Setelah itu saya curahkan semuanya untuk menuruti syahwat saya, untuk menuruti keinginan saya, yakni terkait motor. Contohnya seperti itu. Tadi di makolahnya inna syahwata tasiru al muluka abidan. Padahal muluk ini raja itu bisa menjadi budak karena syahwatnya, karena ia menuruti keinginan syahwatnya. Makanya banyak sekali kerajaan-kerajaan itu yang hancur karena pemimpinnya yang tidak bisa menjaga syahwatnya seperti itu. Kita bisa berkaca pada dinasti-dinasti Islam yang telah ada dari sekian banyak pemimpin di setiap periodenya, di setiap generasinya, itu yang bisa dikatakan yang baik tidak semua seperti itu. Karena syahwat itu tadi. Selanjutnya terkait syahwat lagi, ini juga penting bagi kita pencari ilmu. Karena dalam beberapa kitab, dalam banyak kitab disebutkan ilmu itu ibarat cahaya atau warna putih seperti itu. Sedangkan maksiat itu adalah kegelapan atau warna hitam. Sedangkan ilmu itu tempatnya di hati. Gitu. Jadi ibarat hati itu adalah ruangan untuk dimasuki ilmu atau dimasuki dosa akibat maksiat. Jadi kalau kita melakukan maksiat atau menuruti syahwat, sebenarnya kita itu ibaratnya ini hati. Setelah itu hati itu kita
kasih titik warna hitam, kita kasih titik warna hitam seperti itu. Atau kita gelapkan, kita menjadikan hitam hati tersebut. Sebaliknya ketika hati itu, ketika kita mencari ilmu, ketika kita melakukan amal baik, hati itu kita isi dengan cahaya, hati itu kita kasih titik berwarna putih seperti itu. Jadi ini dua hal yang tidak bisa bergabung menjadi satu. Jadi penting bagi teman-teman semua pencari ilmu dimanapun berada, berapapun usianya. Mungkin bertanya-tanya, kenapa aku sudah berjuang serius, belajar serius, tapi kok ilmunya nggak ada yang masuk di hati gitu. Ya mungkin kita muhasabah, mungkin masih banyak maksiat seperti itu. Jadi sangat penting kita harus mengurangi maksiat kita dalam rangka mencari ilmu. Momentum ini adalah momentum yang sangat pas karena kita sedang berpuasa. Tadi disebutkan bahwasanya puasa itu adalah salah satu sarana bagi kita untuk menahan diri kita melakukan maksiat, untuk menahan syahwat kita. Selanjutnya terkait lawannya syahwat, pada makalah yang sama tadi di sini disebutkan wasobru yusiru al-abida mulukan. Selanjutnya kalau syahwat tadi menjadikan raja menjadi budak, sedangkan sabar itu menjadikan seorang budak menjadi muluk, menjadi raja. Karena apa? Kok bisa? Di sini dijelaskan li'anna al-'abda bisabrihi yanalu ma yuridu. Karena seorang hamba, seorang budak dengan kesabarannya ia akan mendapatkan apa yang ia mau. Kalau di sini digambarkan ia menjadi raja seperti itu. Selanjutnya kalau kita adalah pencari ilmu yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang banyak, yang berkah, salah satu kuncinya adalah sabar. Jangan menuruti syahwat seperti itu. Mungkin teman-teman di rumah sudah mafhumlah dengan syarat mencari ilmu, ala tanalul ilma, yang nanti ada juga terkait sabar seperti itu. Jadi penting sekali dalam mencari ilmu kita minimalisir dalam menuruti syahwat dan kita perbanyak sabar kita seperti itu. Contohnya kalau di sini ada satu contoh itu ala taro ila Yusuf. Teman-teman saya yakin sudah pernah mendengarkan cerita Nabi Yusuf bahwasanya beliau adalah budak dan karena sabar beliau nantinya akan menjadi raja seperti itu. Jadi pesan saya, janganlah kita sering-sering menuruti syahwat, kita minimalisir semaksimal mungkin. Karena apa? Karena kalau kita menuruti syahwat, secara tidak langsung kita akan menjadi budak dari apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, silahkan menginginkan sesuatu yang baik, menginginkan banyak ilmunya, menginginkan menguasai materi seperti itu. Ngobrol-ngobrol terkait cinta. Ya. Sebenarnya yang hak, yang pantas untuk kita cinta itu adalah cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu nanti cinta segitiga, kita juga harus mencintai Nabi kita, perwujudan cinta kita kepada Allah. Terus bagaimana kalau kita mencintai ilmu, mencintai guru ngaji kita? Itu nggak apa-apa, karena di makalah yang lain disebutkan salah satu jalan kita untuk mencintai Allah adalah mencintai apa yang diridhai oleh Allah. Dan kita paham, teman-teman, saya juga yakin di rumah paham bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang diridhai Allah untuk dicari. Guru adalah orang-orang, sosok-sosok yang diridhai Allah untuk kita berbuat baik kepada guru-guru kita. Jadi kalau kita belum bisa sepenuhnya mencintai Allah, mencintai Rasul, setidaknya mari kita mencintai hal-hal yang bisa kita jangkau terlebih dahulu. Pada saat ini kita menjadi pencari ilmu, mari kita mencintai ilmu, mencintai belajar, mencintai guru-guru kita, mencintai apapun yang terkait dengan ilmu. Insya Allah itu bukan termasuk syahwat. Jadi seandainya kita menjadi budak dari guru kita, no problem. Itu malah sangat baik. Kalau kita menjadi budak dari ilmu, no problem. Kita menjadi budak dari belajar, kita menjadi budak dari majelis belajar, dan semua yang berhubungan dengan ilmu, no problem, itu nggak masalah. Seperti itu. Itu tadi terkait syahwat, silahkan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Selanjutnya kita juga harus
sabar seperti itu dalam hal apapun. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan keinginannya diarahkan kepada hal-hal yang baik dalam rangka mencari ridhonya. Selanjutnya dalam hal apapun, terutama dalam hal mencari ilmu, kita juga harus bersabar. Dan ingat, dalam berpuasa juga harus sabar. Jangan bersembunyi-sembunyi terus mencari makanan atau minum di kamar mandi. Ya, begitu saja saudara-saudara, sahabat kurma yang saya cintai, yang saya banggakan. Semoga kedepannya kita dapat berjumpa lagi. Billahi taufik wal hidayah. Oh, mohon maaf sebelumnya. Jadi apabila ada yang salah dari saya, sungguh itu kesalahan dari saya, dan jika ada yang benar, fahuwa minallah, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maafnya, saya juga masih belajar. Apabila ada salahnya, saya mohon diingatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.